dosa bagi dirinya sendiri jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku terkasih, di kalangan orang muda, pekerja muda, itu sekarang ini ada istilah yang muncul dan sering digunakan, bahkan sering diiklankan. Ada tren yang muncul bahwa orang-orang muda, para pekerja-pekerja muda itu berkata atau menginginkan hidupnya untuk mencapai yang namanya financial freedom, ya, atau bebas finansial. Itu orang muda itu banyak tuh yang menyatakan itu. Wah, pokoknya kita financial freedom, bebas secara finansial. Lalu saya cari artinya apa? Artinya adalah bahwa seorang tidak perlu bekerja, tetapi investasi atau aset yang dia miliki itu memberikan penghasilan setara ketika dia bekerja atau 2 kali lipat ketika dia bekerja. Itu salah satu pengertian financial freedom, bebas secara finansial, bebas secara keuangan. Dan itu banyak dikatakan oleh orang-orang muda. Makanya sekarang ini di iklan-iklan itu banyak investasi, deposito, reksadana, lalu apa dan lain-lain, ya. Ada yang asli, ada yang juga penipuan. Tapi alih-alih financial freedom, kebanyakan justru sangat tidak financial freedom, justru terikat kepada yang namanya kebalikannya, pinjol. Ya, itu banyak sekali saya kenal saudari-saudara kita yang terikat dengan pinjol itu. Lepas dari situ, ya, ketika muncul kata financial freedom, kebebasan secara finansial, maka apa menjadi ukuran kalau dalam ilmunya? Ya tadi, nggak usah bekerja tapi investasi asetnya itu menghasilkan uang. Tapi apakah demikian? Bacaan Injil, perumpamaan yang dipakai oleh Yesus itu juga mengatakan itu kayaknya, sepertinya. Ada orang kaya, kebunnya itu menghasilkan banyak. Lalu apa yang dia buat? Dia gedekan investasinya, dia gedekan reksadananya, alih-alih supaya dapat lebih banyak tanpa perlu bekerja. Kan dikatakan di sana tadi, orang kaya itu berkata kepada jiwanya, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Istirahat, makan, minumlah, dan bersenang-senanglah. Nah, ini zaman dulu udah ada yang namanya istilah financial freedom nih. Bebas, tidak usah bekerja tapi dapat duit. Saudari-saudara, kalau diamat-amati, bacaan Injil yang kita dengar, kalau kita buka kitab suci, itu judul perikopnya adalah orang kaya yang bodoh. Itu persis ditulis di cetak tebal, orang kaya yang bodoh. Tapi kalau saya pikir-pikir, ya, kayaknya orang kaya itu enggak bodoh deh. Paling tidak dia pintar ambil peluang. Kalau orang kaya tampaknya itu punya kesempatan memiliki perspektif yang lebih luas. Dia bisa pergi ke sana, dia bisa pergi ke sini. Atau orang yang punya kekayaan bisa menjalani berbagai kemungkinan karena ada kemudahan-kemudahan tertentu. Maka saya yakin orang kaya itu tidak bodoh, ya. Semua. Kalau dia bodoh, pasti kekayaannya habis. Orang kaya nampaknya nggak bodoh. Dengan perjuangan, dengan kerja keras, mereka berusaha banyak hal dilakukan, maka kayaknya nggak bodoh nih kayaknya. Tapi nyatanya dalam kitab suci dikatakan orang kaya yang bodoh.
Lalu saya merenung-renung, kenapa sampai para ahli kitab suci itu mengatakan orang kaya yang bodoh? Kalau kita lihat ya, saudari-saudaraku, orang kaya yang digambarkan dalam bacaan Injil itu berhenti pada kekayaannya. Berhenti pada kekayaannya. Apa yang dia miliki. Ya, apa yang dia terima dari Tuhan, dari perjuangan, dari kerja kerasnya, dia berhenti sampai di situ. Padahal sebenarnya kekayaan itu nggak salah. Kekayaan itu tidak dilarang. Tetapi sayangnya berhenti sampai di dirinya sendiri. Dia mengatakan kepada dirinya, udah tenang jiwaku, udah nggak usah kerja lagi, sudah ada semuanya. Dikatakan menimbun harta bagi dirinya sendiri. Dan disitulah persis para ahli kitab suci mengatakan orang kaya itu bodoh. Karena apa? Berhenti pada dirinya sendiri. Berhenti kepada ya sudah dia punya segalanya, tapi nggak berbuat apa-apa. Saudari-saudara, kekayaan yang kita dapatkan, rezeki yang kita peroleh, seperti juga dalam doa Bapa kami, rezeki secukupnya. Secukupnya kita masing-masing beda-beda. Saya mengatakan cukup, Anda belum tentu. Anda mengatakan cukup, saya belum tentu. Maka kekayaan, berkat, ketekunan, keuletan, kerja keras, perjuangan, itu semua berkat Tuhan dan boleh nggak dilarang. Tapi jangan cuma sampai berhenti pada diri sendiri. Kalau berhenti pada diri sendiri, kapanpun bisa diambil sama Tuhan. Kalau berhenti pada diri sendiri, ya siapa yang menikmati? Nggak ada. Disimpan terus bertahun-tahun, ya disimpan seperti ini. Tiba-tiba Allah berkata, malam ini jiwamu diambil. Malam ini engkau nggak bisa lagi menikmati hartamu. Berhenti sampai di situ, nggak jadi berkat. Saudari-saudara, akhirnya ketika kita diberikan berkat sama Tuhan, kita juga mau berbuat lebih. Bukan hanya memikirkan diri sendiri, tetapi berbuat lebih. Bagaimana caranya? Masing-masing kita punya jalan, punya cara untuk berbuat lebih. Supaya bukan berhenti sampai di diri sendiri. Makin banyak berkat yang kita terima, makin banyak juga manfaat bagi sesama kita. Semoga kita mensyukuri, merasa cukup dengan berkat yang kita miliki, sehingga mampu dengan tulus hati untuk bermanfaat bagi saudari-saudara kita. Sehingga kita tidak dikatakan yang bodoh, tetapi yang bijaksana. Kita hening sejenak. Bersyukur kepada Tuhan atas apa yang diberikan kepadanya dan memohon rahmat supaya kita tulus hati untuk bermanfaat bagi sesama. Kita tanggapi sabda Tuhan dengan memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Allah asal dan tujuan segala makhluk di dunia serta kebahagiaan kita.